Jelang pertandingan Timnas Indonesia melawan Irak pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Grup F, Timnas Senior menggelar latihan perdana di lapangan ABC Senayan, Jakarta. Sebanyak 22 pemain dipanggil untuk memperkuat skuad Garuda, namun hanya 18 pemain yang sudah bergabung dan ikut berlatih. Tim asuhan Shin Tae-yong akan melanjutkan perjuangannya di kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Grup F. Pada tanggal 6 Juni mendatang, skuad Garuda akan menjamu Irak yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Jelang melawan Irak, skuad Garuda melakukan latihan perdana di lapangan ABC Senayan, Jakarta pada Selasa sore. Egy Maulana beserta rekannya memulai latihan sejak pukul 4 sore waktu Indonesia Barat. Shin Tae-yong, pelatih kepala tim Garuda, memanggil 22 pemain, namun baru 18 pemain yang bergabung dan ikut berlatih. Dari 4 pemain, salah satunya yang belum bergabung adalah Arhan Pratama. 네, 우리 대표 선수들이 어제 저녁에 밤늦게까지 온 선수도 있고 해서 오늘 첫 훈련하는데 이미 오전에 코어 훈련을 했고 오후에는 이제 훈련장 나와서 첫 훈련하는데 지금 오늘 훈련은 전반적으로 선수들이 쉬다 왔기 때문에 그냥 가벼운 근력 푸는 정도 이 정도 생각하시면 되겠습니다. Sebelum melawan Irak, skuad Garuda dijadwalkan akan melakoni laga uji coba melawan Tanzania yang digelar di Stadion Madia Gelora Bung Karno pada Kamis 2 Juni mendatang. Pada laga uji coba ini, Jay Ijes dan Justin Hubner dipastikan akan absen. Dari Jakarta, Irfan Hardiansyah, Dimas Winardi, iNews melaporkan. Kericuhan terjadi di Jalan Raya Sukowati sekitar alun-alun Sasono, Langen Putro, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Sejumlah warga berebut sayuran, makanan, dan buah-buahan dari mobil hias. Meski sudah dilarang karena mobil-mobil tersebut masih dalam penilaian tim juri dalam karnaval, warga tetap tidak peduli dan terus berebut aksesori dari mobil-mobil hias tersebut. Karnaval ini adalah rangkaian perayaan hari jadi ke-278 Kabupaten Sragen. Dinas masing-masing mempunyai keinginan untuk berbagi kebahagiaan. Kalau di Pergim Taruh tadi kan alat rumah tangga, kalau DKK tentu sayur dan buah. Supaya ada juga penghargaan buat warga Sragen yang berpanas-panas ria mau nonton dan tanpa kita berbuat apapun, bikin acara semeriah apapun, tanpa ada yang nonton, rasanya nah ini apresiasi, alhamdulillah. Selain menjadi hiburan bagi masyarakat Sragen, karnaval ini juga menjadi ajang promosi daerah. Dari Sragen, Jawa Tengah, Joko Piroso, iNews melaporkan. Luciana, adik kandung Peggy alias Peron, telah selesai menjalani pemeriksaan penyidik di Polres Cirebon Kota terkait penangkapan Peggy. Luciana mengaku kakaknya tidak merubah nama ataupun identitas. Luciana, adik dari Peggy Setiawan atau Perong, selesai menjalani pemeriksaan penyidik di Polres Cirebon Kota. Luciana diperiksa terkait penangkapan terhadap Peggy beberapa hari lalu di wilayah Bandung, Jawa Barat. Dari pemeriksaan, penyidik mempertanyakan seputar identitas dan kemungkinan mengetahui para terdakwa yang terlebih dahulu ditangkap. Sebanyak 28 pertanyaan yang disampaikan penyidik sesuai dengan jawaban yang Luciana ketahui. Luciana mengaku tidak mengenal 8 tersangka yang sebelumnya sudah ditangkap. Luciana juga memastikan kakaknya tidak mengubah nama atau identitas. Itu siapanya? Pertanyaan yang diajukan dari penyidik. Robi itu siapanya Mbak Luciana? Robi kakak saya. Kalau Peggy? Peggy kakak kandung saya juga. Urutannya gimana tuh? Yang pertama siapa? Kakak kandung apa bukan? Yang pertama Peggy Setiawan kakak kandung saya, yang kedua Robi Setiawan kakak kandung saya, yang ketiga saya sendiri, yang keempat ada adik saya Ameliana. Berarti berapa saudara? 4 bersaudara. 4 saudara. Tadi pertanyaannya seputar, karena ini kan adiknya dari Peggy Setiawan. Dari seputar
pertanyaannya seputar keluarga, hubungannya apa, dan juga sempat ditanyakan, ditunjukkan foto-foto kakaknya, Peggy-nya. Selain Luciana, penyidik juga akan meminta keterangan dari sejumlah orang yang masih merupakan kerabat Peggy. Dari Cirebon, Jawa Barat, To Iskandar, iNews melaporkan. Sementara Saprudi, orang tua dari Peggy Setiawan atau Peron yang beberapa waktu lalu ditangkap Polda Jawa Barat terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki muncul ke publik. Namun Saprudi tidak bicara banyak di depan awak media yang mengejarnya. Rencananya Saprudi akan dibawa ke Bandung oleh kuasa hukumnya. Ditemui di rumah Ibunda Peggy Setiawan yang berada di desa Kepongpongan, Talun, Jawa Barat. Saprudi, ayah dari Peggy Setiawan, membantah jika dirinya mengganti nama Peggy Setiawan dengan nama Robi yang selama ini disampaikan polisi. Pada saat kejadian, Peggy Setiawan berada di Bandung bersama dirinya dan tidak berada di Cirebon. Terkait tuduhan merubah nama Peggy menjadi Robi Setiawan, ayah Peggy membantahnya. Menurutnya, jika nama Robi adalah anak kandung lain selain Peggy Setiawan. Robi itu anak atau panggilan sebenarnya Pak? Anak kandung sendiri Pak. Itu nama panggilan aja, panggilan kerja. Jadi Bapak ini punya anak berapa totalnya? 4. Pertama Peggy, yang kedua Robi Setiawan, yang ketiga Luciana, yang keempat Yana. Berarti Bapak membantah bahwa selama ini Peggy merubah nama jadi Robi ya Pak? Iya. Belum diketahui apakah Saprudin dibawa ke Bandung untuk menjalani pemeriksaan di Polda Jawa Barat atau dibawa kuasa hukumnya untuk perlindungan hukum. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahuddin, iNews melaporkan. Ada tekanan atau ingin membantu saja? Pemirsa, 4 kios yang berada di kawasan Pasar Pojol, Jalan Kalibaru Barat, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat terbakar pada Selasa dini hari. Diduga api pertama kali muncul dari salah satu kios yang dijadikan sebagai warung makan. Sementara sebuah toko bahan bangunan di Sukabumi, Jawa Barat terbakar hebat. Kobaran api dengan cepat membakar dan merambat ke sejumlah bangunan yang ada di sampingnya. Kebakaran Pasar Poncol. Dalam rekaman video amatir warga memperlihatkan kobaran api begitu cepat menghanguskan 4 kios yang berada di Jalan Kalibaru Barat, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat pada Selasa dini hari. Cepatnya api membesar membuat warga yang tinggal di dekat lokasi keluar dengan panik. Petugas suku dinas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan wilayah Jakarta Pusat yang berada di lokasi dengan cepat melokalisir api agar tidak terjadi perambatan yang lebih meluas ke bangunan lainnya. Menurut salah seorang warga, belum diketahui pasti apa penyebab dari kebakaran ini. Diduga api muncul pertama kali dari salah satu kios yang dijadikan warung makan hingga menyambar ke kios lainnya. Awalnya dari api di warung biasa. Udah di atas tapi awalnya saya kurang. Beruntung tak ada korban luka maupun jiwa dalam peristiwa kebakaran ini. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian. Selanjutnya, kasus ini kini ditangani oleh pihak kepolisian sektor Senen, Jakarta Pusat. Asap hitam membumbung tinggi saat sebuah toko bangunan di Jalan R.A. Kosasih, Cikole, Kota Sukabumi, Jawa Barat terbakar. Kobaran api dengan cepat membesar hingga membakar seluruh bagian dalam toko. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berjibaku memadamkan api yang semakin membesar. Sempat kesulitan saat memadamkan api yang ada di dalam toko lantaran rolling door terkunci dari dalam. Petugas pun terpaksa membongkar pintu agar bisa dibuka. Sebelum terjadi kebakaran, warga sempat mendengar suara ledakan diduga dari dalam toko bangunan. Awalnya api muncul tuh kayak ledakan gitu Pak, nggak tahu dari tabung gas atau dari listrik gitu. Soalnya kita gak nyangka juga pas awal keluar kita lihat udah bakar. Kondisi ruko kosong. Cuma terkunci dari dalam. Ya, jadi kesulitannya itu ya? Kesulitan, ruko terkunci dari dalam, jadi kita kesulitan untuk membuka. Akhirnya didobrak lah. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini dan kasus kebakaran ini masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Dari Jakarta dan Sukabumi, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan.
Ya, kedapatan berduaan dengan wanita lain. Seorang oknum polisi di Makassar, Sulawesi Selatan dilaporkan oleh istrinya ke Mapolda Sulawesi Selatan. Bahkan dalam rekaman video amatir terekam detik-detik sang istri menemukan suaminya berduaan bersama wanita lain di dalam sebuah mobil. Dari rekaman video amatir, terlihat warga dihebohkan dengan seorang wanita yang mengamuk dan berteriak saat melihat suaminya sedang berduaan dengan wanita lain di dalam sebuah minibus yang melintas di Jalan Racing Center, Makassar, Sulawesi Selatan. Diduga wanita berinisial DA 23 tahun ini merupakan istri dari oknum polisi yang menemukan suaminya diduga selingkuh dengan wanita lain. Bahkan warga yang berada di lokasi juga sempat meneriaki pria dan wanita yang berada di dalam mobil. Wanita yang diduga istri oknum polisi ini berhenti mengamuk setelah suaminya diamankan polisi. Pasca kejadian ini, sang istri melapor ke polisi setelah diduga mengalami tindakan kekerasan dalam rumah tangga atau penganiayaan yang dilakukan oleh suaminya, Bribda M, yang bertugas di Satuan Pelayanan Markas atau Yanma Polda Sulsel. Sementara itu, menurut Kabid Humas Polda Sulawesi Selatan, kasus KDRT yang diduga dilakukan oleh Bribda M saat ini masih dalam proses penyelidikan oleh Ditkrimum Polda Sulawesi Selatan. Bribda MAI yang kemarin dilaporkan oleh istrinya, sekarang sudah ditangani oleh Krimum. Jadi pidana umumnya ditangani oleh Krimum karena melakukan KDRT. Dan sekarang sudah dalam proses penyelidikan. Sebelumnya, Bribda M sempat panik melihat istrinya di pinggir jalan, lalu tancap gas hingga membuat sang istri yang sempat memegang gagang pintu mobil terseret dan terpental sejauh 10 meter. Akibatnya istri Bribda M mengalami luka lecet dan lebam hampir di sekujur tubuh. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Seorang pencuri ditembak petugas Polres Ponorogo, Jawa Timur. Sebelumnya petugas mengejar pelaku dari Ponorogo hingga Madiun. Bahkan pelaku sempat menabrak motor polisi yang mengejar hingga akhirnya ditembak. Inilah detik-detik penangkapan pelaku pencurian motor di ruas jalan di Madiun. Sebelumnya, pelaku dikejar polisi dari Ponorogo dan terus kabur hingga ke Madiun. Pelaku bahkan sempat menabrak sepeda motor polisi saat berusaha kabur lagi hingga akhirnya ditembak. Penangkapan berawal saat pelaku Novenki Sationo asal desa Reno Wijayan, Ponorogo mencuri motor di salah satu rumah warga. Aksi pelaku diketahui warga dan dilaporkan polisi, dan polisi yang mendapat laporan langsung melakukan pengejaran. Saat dikejar polisi, pelaku kabur ke arah Madiun dengan mengendarai motor hasil curiannya. Pelaku akhirnya ditangkap di sekitar Pasar Besi Madiun karena berusaha kabur. Dari kronologis penangkapan memang sama anggota Resmob dilakukan pengejaran, sempat kejar-kejaran di jalan, dan pada saat mau diamankan pelaku melakukan perlawanan dengan cara mau menabrak petugas yang menghentikan sehingga petugas melakukan tindakan keras terukur. Dari tangan pelaku diamankan satu motor hasil curian, sebuah kunci T yang digunakan pelaku beraksi, telepon seluler, dan uang. Diduga pelaku terlibat jaringan curanmor dan ada pelaku lain yang terlibat. Guna proses penyidikan, kini pelaku ditahan di Mapolres Ponorogo. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subarjo, iNews melaporkan. Seorang santriwati remaja dianiaya oleh nahkoda perahu pompong di Kabupaten Indragiri Hilir Riau viral di media sosial. Akibatnya korban mengalami sejumlah luka berat akibat penganiayaan. Mau balik ke pondok. Inilah video viral seorang santriwati bernama Jamila berusia 15 tahun yang dianiaya oleh seorang pengemudi kapal pompong di Sungai Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir Riau. Korban mengalami penganiayaan dengan dipukul dengan balok kayu di bagian kepala dan wajah. Akibat dari penganiayaan itu, korban mengalami 3 luka robek di bagian kepala, mata bengkak dan hidung berdarah. Peristiwa berawal saat korban dari pondok pesantren hendak pulang ke rumahnya diajak menumpang naik perahu, namun dalam perjalanan korban dianiaya.
Kasus yang terjadi 2 hari yang lalu, di mana korban atas nama Jamila berusia 15 tahun mengalami penganiayaan yang sampai saat ini makanya masih kita kejar. Pelaku saat ini sedang dalam pengejaran petugas Polresta Tembilahan. Dari Indragiri Hilir, Riau, Indra Yoserizal, iNews melaporkan. 1 dari 3 pelaku pencurian besi pembatas jalur lambat Jalan Yosudarso Koja, Jakarta Utara yang sempat viral beberapa waktu lalu ditangkap oleh anggota Polsek Koja. Petugas masih melakukan pengejaran terhadap 2 pelaku lainnya yang masih buron. Nih ambil besi pembatas tuh dipotong. 1 pelaku pencurian besi pembatas jalur lambat di Jalan Yosudarso Koja, Jakarta Utara akhirnya berhasil diringkus petugas. Dari tangan pelaku, petugas menyita potongan besi hasil curian dan gerobak yang digunakan untuk mengangkut hasil curian. Pelaku diamankan petugas dari rumah kontrakannya di daerah Pelumpang, Jakarta Utara. Kepada petugas, pelaku mengaku jika potongan besi tersebut akan dijual dan uangnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kami mengidentifikasi muka maupun ciri-ciri fisik lainnya, lalu kami kembangkan lagi ke tetangga pelaku dan ada yang kenal. Dari situ kami yakin bahwa rumahnya ada di situ, sehingga kami melakukan pembuntutan, pengintaian kurang lebih selama seminggu dan berhasil kita amankan. Petugas masih memburu 2 pelaku lain yang hingga kini masih buron. Dari Jakarta, Sofyan Wirdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, sebanyak 19 kepala desa di Bojonegoro, Jawa Timur diperiksa Kejaksaan Negeri setempat terkait dugaan korupsi pengadaan ratusan mobil siaga desa. Diduga ada markup atau selisih harga setiap pembelian mobil hingga mencapai 128 juta per unitnya. Penyidik Kejaksaan Negeri Bojonegoro, Jawa Timur terus mengembangkan kasus dugaan korupsi pengadaan 384 mobil siaga desa dengan total anggaran senilai lebih dari 98 miliar rupiah. Kali ini, petugas memanggil sebanyak 19 kepala desa dari Kecamatan Kedung Adem yang menerima program bantuan keuangan khusus desa tahun anggaran 2022 untuk pengadaan mobil siaga desa untuk dimintai keterangan. Pasalnya, diduga ada markup atau selisih harga setiap pembelian mobil hingga mencapai 128 juta per unitnya. Kasih Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Bojonegoro Aditya Sulaiman mengatakan pihaknya sebenarnya memanggil 23 kades. Namun 3 tidak bisa hadir, 2 beralasan sakit, serta 1 sedang berangkat ibadah haji. Kejaksaan Negeri Bojonegoro telah melakukan pemeriksaan terhadap 19 kepala desa di Kecamatan Kedung Adem. Dari total? Dari total 22, ada yang tidak hadir 3 orang, ada yang sakit 2 orang, yang 1 lagi ibadah haji. Sebelum memeriksa kades, penyidik sebelumnya juga telah memeriksa sejumlah pejabat teras PMK Bojonegoro. Di antaranya Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Sosial, Kepala Bapeda, Kepala BPKAD, Kepala Bagian Umum, dan Asisten 1 Pemkab Bojonegoro. Meski sejumlah saksi telah diperiksa, namun belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan. Sebuah mobil angkutan umum di Magelang, Jawa Tengah ludes terbakar. Petugas pemadam kebakaran yang datang ke lokasi berhasil memadamkan api kurang dari 20 menit. Angkutan kota jurusan Magelang Gerabak terbakar di Kecamatan Secang, Magelang, Jawa Tengah. Tampak api membesar dan melalap seluruh bagian angkot. Kejadian bermula saat angkot melaju dari arah Magelang menuju Secang, namun sampai di TKP tiba-tiba mobil terbakar. Petugas damkar yang mendapat laporan langsung menuju lokasi dan melakukan pemadaman api. Kurang lebih dari 20 menit, petugas damkar berhasil memadamkan api dengan mengerahkan 2 unit mobil pemadam. Ada kendala nggak Mas waktu pemadaman? Waktu pemadaman alhamdulillah tidak ada sama sekali kendala dan api bisa ditangani dengan baik.
Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu, sedang penyebab pasti kebakaran angkot masih diselidiki oleh Polsek Secang. Dari Magelang, Puji Hartono, iNews melaporkan. Seorang tenaga kerja asing asal Cina tewas di proyek pembangkit listrik tenaga air Simar Boru di Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Korban tewas usai mobil jenis SUV yang ditumpanginya bersama dua rekannya tertimpa pohon tumbang. Ada korban. Sebuah pohon berukuran besar menimpa mobil jenis SUV di Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Akibatnya, seorang TKA asal Cina bernama Zheng Ziang tewas di tempat, sedangkan dua penumpang yang lain mengalami luka ringan, sedangkan mobil yang ditumpangi korban mengalami ringsek. Insiden ini terjadi saat mobil yang ditumpangi 3 pekerja PLTA melintas di saat hujan besar mengguyur kawasan tersebut. Namun naas, seketika pohon berukuran besar yang berada di tepi jalan tumbang menimpa kendaraan tersebut. Ada 2 orang yang luka-luka, salah satunya adalah warga negara Indonesia sebagai driver, dan salah satunya lagi adalah warga negara RRT juga yang mengalami luka di bagian kepalanya juga. Saat ini kondisi para korban seperti apa, Anda? Saat ini masih dalam perawatan dan sudah lebih membaik daripada yang kemarin. Berdasarkan hasil visum et repertum, korban yang meninggal dunia mengalami luka di bagian kepala akibat benturan. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Indra Mulya Siagian, iNews melaporkan. Diduga supir mengantuk, sebuah minibus menabrak minibus lainnya di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Kerasnya hantaman membuat minibus yang dikendarai oleh seorang wanita ini terbalik dan menutupi sebagian badan jalan. Pas-pas di depanku. Sebuah minibus terbalik usai menabrak minibus lainnya yang sedang terparkir di pinggir jalan di Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Sejumlah warga yang berada di lokasi langsung bahu-membahu mengevakuasi minibus ke pinggir jalan. Sopir dan 2 penumpangnya dilarikan ke rumah sakit terdekat karena mengalami luka ringan. Sedangkan minibus yang ditabrak tidak menimbulkan korban jiwa, terparkir dalam keadaan kosong. Dan sementara mungkin ibu out kontrol ini karena mungkin ngantuk atau kecapean. Akibat kejadian ini, sopir yang menabrak bersedia untuk mengganti rugi minibus yang mengalami kerusakan. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pemirsa, 3 ekor ular berbisa jenis Hanjaliwan masuk ke kolam ikan milik warga di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Ular dengan panjang masing-masing sekitar setengah meter dan terdapat warna merah di bagian kepalanya tersebut dievakuasi oleh tim rescue pemadam kebakaran dan dilepas liarkan kembali ke hutan yang jauh dari permukiman. Tim rescue damkar yang tiba di lokasi langsung berusaha mengevakuasi 3 ekor ular berbisa jenis Hanjaliwan yang masuk ke kolam ikan milik warga di Jalan Bekutin, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Evakuasi dilakukan menggunakan alat penjepit dengan menjepit kepala ular yang sedang berada di permukaan air. Kadang jangan sembarangan lah, lihatlah. Hanjaliwan. Keberadaan ular berwarna hitam yang masing-masing memiliki panjang sekitar setengah meter dan berwarna merah di bagian kepalanya ini pertama kali diketahui oleh teman pemilik rumah yang datang bermain. Mengetahui ada 3 ular berbisa Hanjaliwan yang masuk ke dalam kolam, pemilik rumah langsung menghubungi petugas damkar untuk mengevakuasinya. Butuh waktu setengah jam untuk menangkap ketiga ular Hanjaliwan. 3 ekor ular Hanjaliwan yang masuk ke dalam kolam warga diketahui oleh teman daripada pemilik rumah saat bermain di rumah. Itu adalah ular berbisa, ular Hanjaliwan atau ular tedung ataupun ular tadung. Itu dapat dievakuasi dengan waktu sekitar 30 menit. Ketiga ular Hanjaliwan kemudian dilepas liarkan kembali ke hutan agar tidak lagi masuk ke permukiman warga. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Pemirsa,
Pemirsa, kota Madinah dikenal kaya akan situs sejarah peradaban Islam. Salah satunya Masjid Qiblatain yang menjadi saksi sejarah perpindahan kiblat umat Islam dari Baitul Maqdis di Palestina ke Ka'bah di Masjidil Haram, Makkah. Kumandang azan yang merdu memanggil umat Islam untuk segera melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Salah satunya di Masjid Qiblatain yang terletak sekitar 7 km di sebelah timur laut Masjid Nabawi. Uniknya, Masjid Qiblatain adalah masjid yang memiliki dua kiblat. Kiblat pertama yang menghadap ke Masjid Al-Aqsa di Baitul Maqdis Palestina dan kiblat kedua yang menghadap ke Ka'bah di Masjidil Haram Makkah. Perintah perpindahan kiblat ini terjadi pada tahun kedua Hijriah di bulan Sya'ban saat Nabi Muhammad sholat zuhur berjamaah dan menerima wahyu Allah. Di saat sholat zuhur inilah wahyu turun, karena itu merupakan perintah spontan dan langsung baginda Rasul itu mengalihkan kiblatnya itu dari Baitul Maqdis ke Baitullah Ka'bah. Awalnya Masjid Qiblatain dikenal dengan nama Masjid Bani Salamah karena dibangun di bekas rumah Bani Salamah. Masjid Qiblatain dibangun oleh Sawad bin Ghanam bin Ka'ab pada tahun kedua Hijriah. Masjid Qiblatain sudah mengalami beberapa kali pemugaran hingga renovasi. Dari Madinah, Arab Saudi, Suhud Nur Fadli, iNews melaporkan. Berbagai cara dilakukan jemaah calon haji untuk menandai koper mereka agar mudah dikenali. Seperti yang dilakukan ratusan jemaah calon haji asal Kabupaten Tangerang, Banten yang menandai koper mereka dengan pita, boneka, hingga bantal leher. Untuk memudahkan mencari koper saat di Tanah Suci, jemaah calon haji memberikan berbagai macam tanda unik yang dikaitkan di koper mereka. Pemandangan itu terlihat saat pelepasan ratusan jemaah calon haji asal Kabupaten Tangerang, Banten di Masjid Al-Amjad Tiga Raksa. Selain memberi pita dengan berbagai warna, ada juga calon haji yang mengaitkan kopernya dengan benang rajut yang dibuat bundar, nama, foto, hingga bantal leher. Pita tanda rombongan 7. Jadi rombongan 7 ini warnanya oranye. Jadi kita tandai dengan pita oranye ini. Tujuannya untuk apa, Bu? Tujuannya untuk mempermudah mencari koper kita. Minimal kita cari di rombongan kita dulu. Setelah itu kita cari nama kita gitu. Tanda unik ini sengaja dikaitkan pada koper agar nantinya mudah mencari koper miliknya saat berada di Tanah Suci. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan warga berebut membeli bakso di sebuah warung bakso di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Selain berdesakan dan saling dorong, warga rela antri berjam-jam untuk bisa mendapatkan bakso pentol kuah seharga Rp10.000. Ratusan warga yang antri berdesakan ini bukanlah untuk mengantri sembako. Ya, mereka mengantri untuk membeli jajanan bakso di sebuah warung bakso kuah Dadi Kanca di Kroya, Cilacap, Jawa Tengah. Bahkan, banyaknya warga yang datang membuat pemilik warung membagikan kupon antrian untuk pembelian bakso. Sejak pukul 5 pagi, ratusan warga ini sudah menunggu di warung bakso Dadi Kanca ini. Tak ayal saat kupon antrian dibagikan, warga yang sudah berjam-jam menunggu langsung merangsek hingga terjadi saling dorong. Para pembeli ini pun tak hanya berasal dari Cilacap saja, namun sejumlah kota seperti Banyumas hingga Kebumen. Warung bakso pentol kuah ini ramai didatangi warga setelah viral di media sosial beberapa waktu lalu. Warga mengaku nekat antri berdesakan karena penasaran dengan rasa bakso pentol kuah. Jajanan bakso yang menjadi rebutan pembeli ini memang dijual murah, mulai dari Rp5.000 hingga Rp10.000. Jenis bakso pentol yang dijual yakni bakso kerikil, bakso isi telur, hingga bakso tetelan. Selain murah, rasa bakso kuah yang baru beberapa tahun buka ini memiliki rasa yang gurih serta isian yang melimpah.
Tadi ngantri dari jam berapa nih? Aku kesini sih jam 5.45 nyampe sini. Terus minta nomor lah, soalnya udah 3 kali kesini tapi gagal terus. Oh, ini dapat nomor berapa nih Mbak? Nomor 2. Kenapa Mbak? Sampai ngantri dari jam 5 pagi ini kenapa? Penasaran sama sup tulang sapinya itu. 3 jam baru dapat bakso. Gitu. Perjuangan kita. Kenapa sih Mbak penasaran dengan bakso pendol ini? Ya karena viral ya, rame banyak yang beli terus pengen tahu rasanya. Pas beli rasanya ya lumayan lah. Banyak dengan harga segitu dagingnya rasanya juga ya ada lah. Saking ramainya, warung bakso kuah yang menjadi buruan warga ini dalam sehari mampu menghabiskan 60 kg bakso. Dalam sehari, omset penjualan bakso kuah ini mencapai 6 juta rupiah. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan.